Halo semua, balik lagi di channel aku Matematika 33. Oke, persiapan untuk BK kali ini kita akan belajar dari tipe soal pengetahuan kuantitatif. Nah, di sini aku akan bahas 4 soal dan itu aku ambil dari tryout-nya Pahamify. Oke, sebelum aku masuk ke dalam pembahasannya, silakan teman-teman untuk subscribe, like, komen, dan share terlebih dahulu, oke? Nah, masuk ke soal yang pertama. Di sini ada soal peluang 3 bilangan prima berbeda yang kurang dari 20 dipilih sekaligus secara acak. Oke, kalau misalkan kita plotin bilangan prima itu mulainya dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Berarti di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 angka. Di mana ada 1 genap dan 7 ganjil. Nah, karena dia bilang akan diambil 3 bilangan prima sekaligus, berarti kita boleh pakai kombinasi 8 diambil 3. Nah, kalau dihitung berarti hasilnya 8 faktorial dibagi 3 faktorial dikalikan 8 min 3 faktorial. Atau hasilnya setara dengan 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi 3 kali 2 kali 1 dikalikan 5 faktorial. Nah, di sini ada 5 faktorial dan ada 5 faktorial, berarti bisa kita coret. Kemudian 3 kali 2 kali 1 hasilnya sama dengan 6. Berarti hasil akhirnya adalah 8 kali 7 atau 56. Nah, rumusnya peluang sendiri PA adalah NA dibagi NS. Berarti semesta dalam soal ini atau NS-nya adalah 56. Oke, kita mulai dari nomor 1. Di sini ada soal peluang hasil kali semua bilangan yang terpilih merupakan bilangan genap, yaitu kurang dari setengah. Oke, kalau misalkan dia diminta hasil kalinya adalah genap, maka dia haruslah genap dikalikan ganjil dikalikan ganjil. Nah, sebetulnya ada lagi yaitu genap dikalikan genap dikalikan ganjil. Atau boleh juga semuanya genap, berarti genap dikalikan genap dikalikan genap. Nah, tetapi kalau misalkan kita ngambil kemungkinan yang kedua, genap kali ganjil. Di sini genapnya ada 2, sedangkan dalam plotnya di sini genapnya hanya 1, yaitu angka 2, berarti di sini tidak memenuhi. Kemudian yang bawah genap kali genap, itu juga tidak memenuhi karena genapnya cuma ada 1, sedangkan di sini ada 3. Berarti yang paling memenuhi hanyalah genap kali ganjil. Oke, kalau misalkan kita hitung, kita disuruh mencari 2 ganjil dan 1 genap. 2 ganjil dan 1 genap. Berarti kemungkinannya adalah 7C2 dikalikan 1. Kenapa 7C2? Karena di sini angka ganjilnya ada 7. Kemudian kita disuruh mengambil 2 angka sehingga 7C2. Kemudian kenapa kok harus dikalikan 1? Karena di situ bilangan genapnya hanya ada 1. Berarti kemungkinannya cuma 2 itu aja, yaitu 1 angka. Nah, di sini kalau dihitung berarti 7 faktorial per 2 faktorial dikalikan 7 min 2 faktorial dikali 1. Nah, sehingga di sini hasilnya 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi 2 kali 5 faktorial. Bisa kita coret di sini 5 faktorial dan 5 faktorialnya, terus 2 dibagi 2 1, 6 dibagi 2 hasilnya 3. Sehingga hasil akhirnya adalah 21. Oke, berarti PA-nya atau peluangnya yaitu 21 dibagi 56. Kalau disederhanain berarti hasilnya adalah 3/8. Nah, di sini pembandingnya adalah angka setengah. Kalau misalkan kita cek, kita kalikan silang, 2 dikali 3 di sini menyimpan angka 6. 8 kali 1 menyimpan angka 8. Nah, 6 itu kurang dari 8, sedangkan di opsinya adalah kurang dari setengah. Berarti yang pertama itu benar. Oke, kita lanjutin ke soal yang kedua. Peluang jumlah semua bilangan yang terpilih merupakan bilangan genap, yaitu kurang dari 1/3. Oke, yang kedua, jumlah semuanya itu harus genap. Jumlah harus genap. Nah, kalau jumlahnya genap berarti diperoleh dari ganjil ditambah ganjil ditambah genap. Nah, ganjil ditambah genap akan menghasilkan angka yang genap juga. Oke, di sini berarti kita memilih 2 ganjil dan 1 genap. Sehingga kemungkinannya sama kayak yang di atasnya, 2 ganjil dan 1 genap.
Tadi kita sudah hitung nilainya adalah 21. Berarti di sini juga sama, nilainya sama dengan 21. Berarti Na-nya sama dengan 21. Berarti Pa-nya 21/56, atau kalau disederhanain hasilnya 3/8. Nah, kemudian kita bandingkan dengan angka 1/3. Nah, kalau kita kalikan silang 3 kali 3 berarti 9, 8 kali 1 berarti 8. Seharusnya 9 lebih dari 8. Kemudian dalam bacaan di sini dijelasin bahwa kurang dari. Nah, berarti yang kedua itu nilainya salah. Berarti yang kedua ini salah. Oke, kita lanjutin ke yang ketiga. Di sini ada soal peluang jumlah semua yang terpilih merupakan bilangan ganjil. Semua yang terpilih merupakan bilangan ganjil. Oke. Kalau semua yang terpilih merupakan bilangan ganjil, berarti kemungkinan yang mungkin hanyalah ganjil ditambah ganjil ditambah ganjil. Kenapa demikian? Sebetulnya ada lagi, yaitu genap ditambah genap ditambah ganjil. Nah, itu nanti pasti menghasilkan angka yang ganjil juga. Tetapi dalam soal ini genapnya hanya ada 2, sehingga yang kemungkinan kedua ini tidak mungkin. Berarti yang kedua dicoret aja. Nah, sehingga kita disuruh mencari ganjil. Dari 7 angka ganjil kita disuruh mencari 3, berarti kombinasi 7 diambil 3. Kalau dihitung berarti 7 faktorial per 3 faktorial dikalikan 7 min 3 faktorial. Hasilnya 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 3 kali 2 kali 1 dikalikan 4 faktorial. Kalau disederhanakan 4 faktorialnya kita coret, kemudian di sini 3 kali 2 kali 1 hasilnya sama dengan 6, berarti hasil akhirnya adalah 7 kali 5 atau 35. Berarti kemungkinannya atau PA-nya adalah 35 dibagi 56. Kalau masing-masing dibagi 7, 35 dibagi 7 berarti hasilnya 5. 56 bagi 7 hasilnya 8, berarti 5/8. Kemudian pembandingnya tadi angka seharusnya dia bilangnya lebih dari setengah. Nah, sekarang kita cek apakah dia itu lebih dari setengah atau tidak. Kita bandingkan sama angka setengah. 1/2. 2 kali 5 itu nilainya 10. 8 kali 1 nilainya 8. Nah, 10 itu lebih dari 8. Berarti opsi yang ketiga ini benar. Oke, kemudian yang terakhir, yang keempat. Yang keempat adalah peluang jumlah semua bilangan yang terpilih kurang dari 10 lebih dari 1/3. Oke, kalau misalkan yang dicari adalah jumlah semua bilangan, yang paling mungkin dan paling minimal adalah 2 ditambah 3 ditambah 5. Dari angka ini tadi, yang paling kecil itu 2 ditambah 3 ditambah 5. Jumlahnya sendiri adalah 10. Berarti nomor 4, kalau yang dicari kurang dari 10 itu tidak ada yang memenuhi. Sehingga nomor 4 itu peluangnya hanyalah 0. Berarti nomor 4, PA-nya itu 0. Nah, berarti di sini yang paling tepat hanyalah ketiga dan pertama. Ada 2 opsi yang benar, sehingga jawaban yang tepat itu yang C. Oke, kita lanjutin ke soal berikutnya. Di sini ada soal diketahui bahwa segitiga BCE sebangun dengan segitiga ABE dan segitiga CDE, serta garis BE tegak lurus dengan garis AC. Nah, nilai tan ABE sama dengan 1/3. Pernyataan berikut ini yang bernilai benar adalah bla bla bla. Oke, kita mulai dari tan ABE itu nilainya 1/3. Kita tahu bahwa rumusnya tan adalah depan dibagi samping. ABE sudutnya adalah di sini. Nah, berarti depannya itu 1, kemudian sampingnya 3. Nah, berarti panjangnya BA adalah akar dari 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Dapatnya dari teorema Pitagoras. Oke, ini kalau kita hitung berarti akar dari 10. Berarti BA di sini akar dari 10. Oke, karena di sini BE-nya sama dengan 3, berarti di sini juga 3. Nah, kalau kita lihat di sini polanya adalah 1/3, berarti dikalikan 3. Otomatis 3 ke sini juga dikalikan 3, hasilnya yaitu 9. Kemudian 10 ke sisi miringnya juga dikalikan 3, berarti 3 akar 10. Nah, kalau kita lanjutin berarti di sini CD-nya itu juga sama dengan 3, kemudian EC-nya juga sama dengan
9, kemudian ED-nya 3 akar 10. Oke, yang pertama di sini sin BAE sama dengan 1/10 akar 10. Oke, kalau rumusnya sin berarti depan dibagi miring. BAE berarti sudutnya nanti di bagian sini. Depannya adalah angka 3, miringnya adalah miringnya adalah akar 10. Kalau kita rasionalkan nanti hasilnya adalah dikalikan akar 10 per akar 10 atau hasilnya 3/10 akar 10. Berarti yang pertama itu salah. Kemudian yang kedua, tangan BCE sama dengan akar 10/3. BCE itu sudutnya yang di sini. Tangan itu rumusnya depan dibagi samping, berarti 3/9. Tan BCE itu berarti depan dibagi samping, rumusnya adalah 3/9. Harusnya 1/3, berarti yang kedua juga salah. Kemudian yang ketiga, cos EBC adalah 3/10 akar 10. EBC berarti sudutnya di sini. Rumusnya cos berarti samping dibagi miring. Sampingnya adalah 3, miringnya 3 akar 10. Kalau kita sederhanain, 3-nya boleh kita coret sehingga hasilnya 1 per akar 10. Atau kalau dihitung sama dengan 1/10 akar 10 kalau dirasionalkan. Berarti yang ketiga juga salah. Kemudian yang keempat, kotangan sudut CED itu sama dengan 1/3. Oke, kita lihat di sini CED letaknya di sini. Kalau kotangan berarti samping dibagi depan. Samping dibagi depan. Sampingnya adalah angka 9, depannya adalah angka 3. Berarti hasilnya harusnya 3. Berarti yang keempat juga salah. Kemudian yang terakhir atau opsi 5 atau E, di sini sekant CDE itu sama dengan akar 10. Apakah benar? Nah, kita lihat di sini CDE. CDE sudutnya yang di sini. Kalau misalkan dia yang dicari sekant, berarti nilainya sama dengan 1 per cos. Berarti, atau bisa kita tulis miring dibagi samping. Nah, miringnya tadi 3 akar 10, kemudian sampingnya adalah 3. Berarti jawabannya, kalau disederhanain, 3-nya boleh kita coret, hasil akhirnya adalah akar 10. Sehingga yang tepat adalah opsi yang E. Nah, oke, kita lanjutin ke soal berikutnya. Oke, di sini ada soal penawaran matematika, bentuknya bacaan. Sakurangi adalah seorang atlet basket dalam sekali lemparan, peluang Sakurangi memasukkan bola dari jarak 5 meter ke dalam ring adalah sebesar 3/4. Tinggi bola diukur dari permukaan tanah ketika berjarak X meter secara horizontal terhadap posisi Sakurangi melepas bola. Dinyatakan dengan rumus TX sama dengan min 1/4 X kuadrat plus 3/2 X plus 7/4. Oke, yang dicari adalah jika Sakurangi berlatih di tanah lapang tanpa adanya ring basket, bola akan mencapai tanah sejauh bla 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 meter di depan Sakurangi. Oke, kalau di situ diilustrasikan bahwa grafiknya seperti ini, berarti nanti kalau dia sampai ke tanah, otomatis nanti ketika Y-nya itu sama dengan 0. Nah, berarti persamaan yang tadi min 1/4 X kuadrat plus 3/2 X plus 7/4 sama dengan TX. Berarti TX-nya kita buat 0, sehingga 0 sama dengan min 1/4 X kuadrat plus 3/2 X plus 7/4. Nah, ini biar nggak jadi pecahan, kita kalikan 4 semuanya. Berarti di sini jadinya min X kuadrat plus 6X plus 7 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan, faktornya itu min X, di sini X, kemudian di sini berarti min 7, di sini min 1. Oke, berarti X-nya sama dengan min 1 atau X-nya sama dengan 7. Nah, kalau yang dicari adalah di depannya Sakurangi, berarti di depan sini ketika X-nya itu 7. Berarti jawabannya adalah 7. Oke, kita ke soal yang terakhir. Di sini ada soal yang sama dengan bacaan yang tadi, tapi yang dicari adalah peluang 3 dari 5 tembakan Sakurangi masuk ke dalam ring adalah bla bla bla. Oke, dia tadi peluang masuk ke dalam ring adalah 3/4, berarti peluang berhasil itu sama dengan 3/4. Berarti kalau gagal, peluangnya adalah 1/4. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari 1 dikurangi 3/4.
Oke, karena dari 5 tembakan diminta 3 berhasil, berarti nanti peluangnya adalah kombinasi 5 diambil 3 dikalikan 3/4 pangkat 3 dikalikan 1/4 pangkat 2. Kenapa di sini 5 kombinasi 3? Soalnya dari 5 tembakan kita diminta 3 yang berhasil. Nah, kenapa di sini 3/4 pangkat 4? Karena berhasilnya itu peluangnya 3/4 dan sebanyak 3, makanya dipangkatin 3. Nah, di sini 1/4 pangkat 2 itu peluang dari gagalnya. Nah, di sini kalau kita hitung berarti 5 kombinasi 3 yaitu 5 faktorial per 3 faktorial dikalikan 5 min 3 faktorial. Dikali 3/4 pangkat 3 dikalikan 1/4 kuadrat. Nah, di sini berarti nanti hasil akhirnya adalah 270/1024. Jawaban yang tepat yaitu yang E. Oke, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.